guys, balik lagi di podcast Renis bersama aku Rea dan aku Anis. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang studio anak di cafe. Nah, di sini kita bakal bahas dari A sampai Z ya guys. Mulai dari proses kreatif kita sebagai anak di cafe. Nah, jadi kenapa kita kasih nama studio anak di cafe? Karena kita ngerasa ide-ide itu emang lahir dari tempat yang random, dari tugas sekolah, ngobrol bareng teman, bahkan dari nonton film doang. Dan kadang studio itu nggak harus tempat fisik ya, bisa di kepala, di kertas, ataupun di laptop. Nah, bener banget nih, studio itu lebih ke space to think and create. Dan sebagai anak di cafe, ide itu jadi mata uang utama kita. Nah, yang sering banget ditanyain juga nih, lulus di cafe bisa jadi apa sih? Banyak banget kok, bisa jadi graphic designer, ilustrator, kreatif director, bahkan konten strategis. Dan yang paling penting, kita juga bisa freelance atau bikin studio sendiri loh. Apalagi sekarang udah banyak platform yang bisa bantu kita cari klien dari lokal sampai internasional. Nah, intinya asal kamu punya portofolio yang oke dan tahu cara pitching, ide kamu peluangnya luas banget. Nah, selain itu kita juga mau bahas tentang perjalanan kreatif anak di cafe. Mulai dari proses ngerjain tugas, suka dukanya, sampai gimana sih caranya kita bisa ngembangin diri dan ngelihat peluang karir di industri ini. Wah, pas banget ya. Soalnya aku sering banget dengar temen-temen yang curhat soal tugas, apalagi yang numpuk, deadline yang mepet, atau bahkan bingung mau mulai dari mana. Nah, itu dia, kita semua pasti pernah ngerasain hal yang sama. Tapi justru dari situ kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, gimana caranya manajemen waktu yang baik, kerja sama tim, atau bahkan nemuin gaya desain kita sendiri. Setuju banget sih, aku juga ngerasa setiap tugas itu adalah kesempatan buat kita buat explore dan nyobain hal-hal yang baru. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman ya, ataupun buat eksperimen. Nah, betul banget nih. Dan jangan lupa buat selalu minta feedback dari guru atau teman-teman, karena masukan dari orang lain itu penting banget buat kita berkembang. Selain tugas sekolah, kita juga bisa belajar dari proyek-proyek di luar sekolah. Misalnya ikut lomba desain, freelance, atau bahkan bikin proyek sendiri bareng teman-teman. Nah, ini penting banget loh, karena dari situ kita bisa mengembangin portofolio kita. Portofolio itu apa sih? Senjata utama kita buat cari kerja. Nah, bener banget nih. Dan jangan lupa buat aktif di komunitas di cafe, karena di situ kita bisa ketemu sama orang-orang yang punya minat yang sama, saling berbagi ilmu, dan bahkan bisa dapet koneksi buat karir kita nanti. Nah, ngomong-ngomong soal karir nih, apa saja sih peluang yang ada di industri di cafe? Banyak banget kok. Kita bisa jadi graphic designer, web designer, animator, ilustrator, motion graphic designer, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai minat dan bakat kita. Yang penting kita harus terus belajar dan ngembangin diri, karena industri di cafe ini terus berkembang pesat. Kita harus selalu update dengan tren terbaru dan teknologi yang terbaru. Nah, setuju banget nih. Dan jangan lupa buat selalu menjaga semangat dan kreativitas kita, karena itu adalah modal utama kita buat sukses di industri ini. Nah, mumpung ngomongin soal di cafe nih, kalau boleh tanya, bakat kamu di bidang di cafe ini apa kalau boleh tahu? Nah, bakatku di cafe ini jadi kameramen ya guys, karena awalnya tuh dulu aku juga nggak bisa, tapi tuh lama-lama aku belajar dari pengalamanku. Nah Rea, aku mau tanya dong, bakat kamu di cafe itu apa? Kalau ditanya bakat sih sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau misal disuruh ngedi, disuruh take kamera gitu ya,
adalah dikit-dikit. Menurut kamu, kenapa sih penting punya ide studio sendiri sebagai anak di kafe? Nah, soalnya studio itu bisa jadi tempat kita ngimbangin identitas kreatif sendiri. Tempat kita nyoba hal baru, trial error, dan ngumpulin karya yang nunjukin gaya desain kita. Biasanya ide kamu muncul dari mana aja sih? Kalau aku sih macam-macam ya, kadang dari nonton film, lihat poster di jalan, atau dengerin musik. Kadang juga dari brief tugas sekolah, yang penting peka sama sekitar. Nah, jadi segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga kalian bisa paham sama yang kita obrolin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.